Halo guys, kalau kalian saat ini berencana untuk membeli sebuah iPhone second dengan budget 4-5 jutaan, menurut saya kalian bisa mempertimbangkan kedua iPhone ini. Ketika video ini dibuat, saya melihat selisih harga di marketplace untuk kedua iPhone ini bedanya sekitar 200 sampai dengan 700 ribuan saja. iPhone X dengan internal storage 64GB dijual di rentang harga 4,2 sampai dengan 4,6 juta rupiah. Sedangkan untuk iPhone XR dengan kapasitas memori yang sama rata-rata dijual di rentang harga 4,7 sampai dengan 5 juta rupiah. Dengan harga yang tidak terlampau jauh seperti itu, bagi kalian yang berencana untuk membeli salah satu dari kedua iPhone ini, saya sarankan kalian tonton dulu video ini sampai habis. Oke, walau sama-sama disebut iPhone X, tapi kedua iPhone ini sebenarnya berbeda generasi. iPhone X ini diluncurkan lebih dulu bersamaan dengan iPhone X series di tahun 2017 yang lalu. Sedangkan iPhone XR diluncurkan bersamaan dengan iPhone XS dan XS Max di tahun 2018 yang lalu. So, otomatis iPhone XR usianya 1 tahun lebih muda jika dibandingkan dengan iPhone X ini. Dan seperti biasa, seri iPhone yang usianya lebih muda pastinya memiliki SoC yang lebih baru atau bisa dikatakan lebih canggih dari sistem on-chip seri iPhone sebelumnya. iPhone X menggunakan chipset A11 Bionic, sedangkan iPhone XR menggunakan chipset A12 Bionic yang diklaim Apple performanya lebih ngebut dan lebih efisien dalam penggunaan daya. Selain tertinggal dalam hal performa dan efisiensi daya, iPhone X juga seringkali kewalahan ketika digunakan untuk bermain game yang membutuhkan tampilan grafis yang cukup tinggi. Sebab iPhone X hanya didukung 3 inti GPU yang diharuskan merender dan menampilkan grafis dengan resolusi yang cukup tinggi sesuai dengan resolusi layar yang dimiliki iPhone X ini. Hal ini tentu saja akan membuat beban kerja chipset lebih berat hingga menghasilkan suhu yang lebih tinggi dan menguras daya baterai yang cukup banyak. Itulah mengapa banyak user iPhone X yang mengeluh suhu pada iPhone mereka sangat cepat naik dan baterai terasa lebih boros ketika digunakan bermain game yang membutuhkan grafis yang cukup tinggi. Nah, selain berbeda pada sistem on-chipnya, kedua iPhone ini secara quick look juga terlihat berbeda dari segi desainnya. Mulai dari ukuran dan panel layar yang digunakan, tentu saja dalam hal ini iPhone X lebih unggul karena menggunakan layar berpanel OLED dengan teknologi Super Retina Display yang beresolusi cukup tinggi yaitu 1125 x 2436 pixels dengan tingkat kerapatan 458 ppi. Sedangkan layar yang digunakan iPhone XR berpanel IPS LCD dengan teknologi Liquid Retina Display yang beresolusi 828 x 1792 pixel dengan tingkat kerapatan 326 ppi saja. Secara angka dan berdasarkan jenis panel display yang digunakan, iPhone X memang terbilang lebih unggul dan pastinya mampu memanjakan mata penggunanya, baik dari segi warna, kontras, dan tingkat ketajamannya. Namun hal ini bukan berarti layar yang dimiliki iPhone XR tertinggal jauh dari layar yang digunakan iPhone X. Dalam penggunaan sehari-hari, saya sendiri tidak merasakan perbedaan kualitas yang begitu jauh dari layar kedua iPhone ini. Walau hanya menggunakan layar yang berpanel IPS LCD dengan resolusi yang cukup standar, namun dengan teknologi Liquid Retina Display, layar pada iPhone XR masih sanggup menampilkan konten beresolusi tinggi dengan cukup baik. Dan menurut saya, IPS LCD di iPhone XR ini kualitasnya tidak bisa disamakan dengan IPS LCD yang ada pada HP dari brand lain. Hal ini pun pernah disampaikan langsung oleh pihak Apple sewaktu acara perilisan iPhone XR ini. This is the most advanced LCD ever in a smartphone. And it's so cool we had to give it its own cool new name. It's called the Liquid Retina Display. Nah, selain perbedaan ukuran dan layar, kedua iPhone ini juga berbeda dari frame yang digunakan. iPhone X terlihat lebih solid dengan frame stainless steelnya, sedangkan iPhone XR terlihat cukup mainstream dengan frame aluminiumnya. Dari segi ketahanan dan experience penggunaannya, jelas iPhone X akan terasa lebih nyaman serta lebih tahan terhadap goresan ataupun benturan. Oke, kita beralih ke bagian kameranya. iPhone X memang memiliki dua buah kamera belakang yang terdiri dari lensa wide dan lensa telefoto, sedangkan iPhone XR hanya mengandalkan single kamera saja. Dan untuk hasil fotonya sendiri, di sini bisa kalian lihat foto yang dihasilkan kedua iPhone ini terlihat cukup detail dan memiliki dynamic range yang cukup luas dengan perbedaan yang tidak terlampau jauh.
Perbedaan ISP dari chipset kedua HP ini baru mulai terlihat pada hasil foto di kondisi low light di kedua HP ini. Bisa kalian lihat beberapa kali terjadi blown out pada hasil foto dari iPhone X, terutama ketika terdapat intensitas cahaya yang cukup tinggi pada sebuah objek. Hal ini menandakan bahwa kemampuan ISP A11 Bionic yang dimiliki iPhone X tidak sebaik ISP A12 Bionic yang dimiliki iPhone XR. Begitupun dengan perekaman video kamera belakangnya, yang menurut saya hasilnya sedikit lebih stabil pada perekaman video iPhone XR. Kondisi serupa juga terlihat pada hasil foto dan perekaman video kamera depan di kedua HP ini. Untuk hasil foto, di sini jelas iPhone XR lebih unggul dalam hal detail dan kontrasnya. Dan untuk perekaman videonya, saya melihat video yang dihasilkan iPhone XR lebih unggul dalam hal stabilisasi maupun dynamic range-nya. Oke, salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam memilih sebuah smartphone tentu saja adalah ketahanan baterainya. iPhone X menggunakan baterai yang berkapasitas 2716 mAh, sedangkan iPhone XR menggunakan baterai yang secara angka sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 2942 mAh. Namun dalam skenario penggunaan yang sama, iPhone XR terbukti jauh lebih awet dengan selisih waktu yang bisa mencapai 2-3 jam. Perbedaan selisih waktunya terbilang cukup signifikan. Hal ini disebabkan diantaranya karena perbedaan chipset yang digunakan kedua HP ini. Selain unggul dalam performa, chipset Apple A12 Bionic yang tertanam pada iPhone XR juga diklaim lebih hemat dalam hal konsumsi daya. Selain itu, resolusi layar yang lebih rendah membuat grafis processing unit atau GPU pada iPhone XR juga menggunakan daya yang lebih sedikit untuk merender dan menampilkan grafis pada layar iPhone XR. Dan tentu saja hal ini membuat baterai pada iPhone XR jadi lebih awet jika dibandingkan dengan ketahanan baterai iPhone X. Overall, berikut beberapa kelebihan yang telah saya rangkum dari kedua HP ini yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan bagi kalian dalam memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Nah, untuk kelebihan iPhone X, yang pertama, desain yang mewah dengan balutan frame stainless steelnya membuat iPhone X ini terasa lebih premium saat digenggam dan pastinya lebih solid dari segi ketahanannya. Kemudian panel layar OLED dengan kombinasi resolusi layar yang cukup tinggi membuatnya unggul dalam hal detail, kontras, dan warna yang ditampilkan dari layar iPhone X ini. iPhone yang diluncurkan pada tahun 2017 ini juga memiliki dua lensa pada kamera belakangnya yang secara quick look terlihat lebih premium dan pastinya lebih unggul dari segi fungsi. Sedangkan untuk kelebihan iPhone XR, yang pertama menurut saya bentang layar 6,1 inci pada iPhone XR jelas akan terasa lebih lega ketika digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan ukuran layar yang lebih luas pada sebuah smartphone, seperti misalnya bermain game, nonton film, ataupun untuk urusan editing foto dan video. Kemudian baterai yang lebih besar dan terbukti lebih awet pastinya sudah menjadi dambaan bagi setiap pengguna yang membutuhkan sebuah iPhone yang sanggup dipakai dalam jangka waktu yang lama setiap harinya. Performa mesin yang lebih kencang juga pastinya sangat dibutuhkan dalam kebutuhan apapun pada sebuah smartphone. Usia iPhone XR yang setahun lebih muda juga diprediksi akan mendapatkan dukungan software update yang lebih panjang dari seri iPhone sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kualitas hasil kamera yang terbukti lebih baik itu untuk urusan foto maupun videografinya. So far dari beberapa kelebihan yang masing-masing dimiliki kedua iPhone ini, menurut saya iPhone XR lebih worth it untuk dibeli ketimbang iPhone X di tahun 2022 ini. Sebab dengan selisih budget yang tidak terlampau jauh, rasanya cukup disayangkan jika kalian lebih memilih iPhone X ketimbang iPhone XR yang jelas memiliki cukup banyak kelebihan jika dibandingkan dengan iPhone X. Namun pendapat saya ini sangat bersifat subjektif dan murni berdasarkan pemikiran saya pribadi. Jika kalian punya pendapat sendiri, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.